Menantu Pahlawan Negara, Bab 191 sampai Bab 200. Bab 191 Kembang Api Luar Biasa. Staf bank dan staf pengadilan yang dibawa oleh Helmi juga sudah dihantam hingga terjatuh ke tanah. Sebenarnya, mereka belum menyelesaikan prosedur dan tidak berhak untuk datang mengambil alih villa ini. Para staf bank dan staf pengadilan itu diseret ke sini oleh Helmi untuk menakut-nakuti Luna sekeluarga, agar mereka segera pindah keluar dari villa. Menghadapi pasukan korps taring harimau yang ganas, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan ketidakberdayaan mereka. Bawa pergi. Di bawah perintah ketua pasukan, Helmi langsung ditarik berdiri seperti seekor anjing mati, lalu dibawa pergi. Dia berkata dengan kejam, "Luna, jangan pikir kalian sudah menang. Pendukung kakakku adalah 3 keluarga besar, relasinya nggak bisa kalian bayangkan. Grup Agung Makmur sudah diblokade, pemutusan pinjaman bank hanya sebuah permulaan. Kalau kalian nggak segera mengembalikan uang pinjaman, cepat atau lambat Villa Cakrawala akan menjadi milikku. Bahkan Komandan Draco juga harus mematuhi aturan." Aduh, sebelum Helmi selesai berbicara, perutnya ditinju sekali lagi. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia benar juga, kalau kita nggak bisa mengembalikan uang pinjaman, kita tetap harus pindah keluar dari villa ini. Selain itu, Grup Agung Makmur juga akan hancur sepenuhnya. Luna berdiri mematung di tempat dengan ekspresi muram. Walaupun dia dan keluarganya tidak jadi diusir dari villa, tetapi dia sama sekali tidak merasa senang. Diego benar-benar kejam. Pria itu berencana untuk menghancurkan dirinya dan keluarganya. Tidak hanya memutuskan pinjaman bank Grup Agung Makmur dan merebut villa mewah ini, bahkan ada kemungkinan rumah lama mereka juga akan disita oleh pria itu. Saat itu tiba, dia dan keluarganya akan seperti gelandangan. Luna adalah orang yang tidak mudah menyerah. Namun, di saat seperti ini, dia benar-benar putus asa dan tidak berdaya. Diego yang hanya merupakan menantu dari 3 keluarga kaya sudah membawa masalah yang begitu besar baginya, bahkan menghancurkan keluarganya. "Sayang, jangan bersedih. Selama ada aku, nggak ada seorang pun yang bisa menghancurkanmu." Di hadapan Luna, Ardika mengeluarkan ponselnya dan menelepon Henry. "Kamu sudah dengar informasi tentang Grup Agung Makmur, kan?" "Sudah Pak Ardika, apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Henry dengan sopan. Ardika berkata, 3 keluarga besar sedang memamerkan relasi mereka. Selanjutnya, sudah giliranmu untuk memamerkan relasimu. Lakukan persiapan dan tunggu aba-aba dariku. Aku ingin memberi istriku sebuah pertunjukan kembang api yang luar biasa. Henry sudah membangun dan mengembangkan relasinya selama 3 tahun di kota Banyuli. Dia akan menunjukkan kepada 3 keluarga besar seperti apa relasi yang sesungguhnya. Pak Ardika, bisa saja. Kamu baru kembali ke kota Banyuli selama setengah bulan saja sudah mengumpulkan relasi yang jauh lebih banyak dibandingkan relasiku. Mungkin kamu sendiri nggak menyadarinya. Oke, aku akan segera melakukan persiapan. Setelah memutuskan sambungan telepon, Henry segera berkata kepada Jessica yang dari tadi sudah menunggu di sana, "Jessica, kamu telepon orang-orang sekarang juga." Jessica bertanya, "Atas nama Bapak atau atas nama Pak Ardika?" Henry berkata dengan kesal, "Pak Ardika ingin membantu Nona Luna menyelesaikan masalahnya, tentu saja harus menggunakan namanya." "Bagaimana mungkin menggunakan namaku? Pak Ardika nggak tahu seberapa luas relasinya, tapi sebagai asisten Pak Ardika, apa mungkin kamu nggak mengetahuinya?" "Oke," Jessica segera mengiyakan. Pak Ardika terlalu rendah hati, sampai-sampai 3 keluarga besar yang bukan apa-apa juga berani memandang rendah dirinya. Mereka pikir dengan meminta semua bank untuk memutuskan pinjaman Grup Agung Makmur, maka Grup Agung Makmur akan hancur. Benar-benar konyol. "Ardika, kamu menelepon siapa? Lalu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Suasana hatiku sedang buruk, aku nggak ingin melihat kembang api." Di Villa Cakrawala, begitu melihat Ardika meletakkan ponselnya, Luna langsung memelototinya dengan kesal. Karena dia sedang tidak fokus, dia sama sekali tidak menangkap maksud ucapan Ardika. Ardika juga memilih untuk tidak memberi penjelasan apapun. Dia tersenyum dan berkata, "Sayang, kamu tunggu dan lihat saja nanti. Kembang api ini akan membawa kejutan untukmu." Dia akan memberi Luna kejutan dan membuat 3 keluarga besar gemetar ketakutan. Di luar kompleks Villa Bumantara, Helmi merangkak bangkit dari lantai dengan menyedihkan. Dia tidak menyangka dengan identitas sebagai presidir grup Kejora,
dia malah diusir keluar seperti ini. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar. Sialan, aku akan segera menyelesaikan prosedur pengalihan properti. Begitu prosedur selesai, aku akan menjadi pemilik Villa Cakrawala yang sah. Saat itu tiba, Komandan Draco nggak akan bisa mengusirku lagi. Bab 192 mengganggu Badan Keamanan Nasional. Helmi bergegas membawa anak buahnya pergi ke Departemen Pertanahan untuk menyelesaikan prosedur pengalihan properti. Begitu bertemu dengan staf di sana, dia langsung mengungkapkan identitasnya. Namaku Helmi, Presdir Grup Kejora sekaligus adik Diego, Presdir Bank Banyuli. Aku adalah kerabat 3 keluarga besar. Cepat alihkan Villa Cakrawala menjadi atas namaku hanya dalam waktu 5 menit. Dia yakin setelah dia mengungkapkan 3 identitasnya itu, staf di hadapannya ini pasti akan segera menuruti permintaannya. Benar saja, begitu mendengar identitasnya, staf itu langsung gemetaran dan buru-buru memeriksa dokumennya. Saat melakukan pemeriksaan identitas Helmi, semuanya berjalan dengan lancar. Sesuai dengan apa yang dikatakannya, dia memang memiliki 3 identitas itu. Namun, saat melakukan pemeriksaan informasi Ardika, pemilik Villa Cakrawala sebelumnya, dia mendapati masalah. Setelah mencoba beberapa kali, dia tetap tidak bisa menemukan identitas Ardika. Ada apa? Kenapa kinerjamu lambat sekali? Tanya Helmi dengan tidak senang setelah melihat ekspresi gelisah staf itu dan belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Staf itu berkata, Pak Helmi, sepertinya dokumen tentang pemilik villa sebelumnya yang Bapak berikan bermasalah. Kami nggak bisa menemukan data dirinya di dalam sistem kami. Omong kosong, Helmi menyelanya. Keluarga Basagita sendiri yang menyerahkan data diri Ardika kepadaku. Bagaimana mungkin bermasalah? Mereka nggak mungkin berani memberiku data diri palsu. Tapi, data dirinya benar-benar nggak bisa ditemukan dalam sistem kami. Aku juga nggak berdaya. Melihat sorot mata tajam pria gemuk di hadapannya, staf itu sudah hampir menangis. Kalau begitu, suruh atasan kalian yang mengerjakannya. Helmi malas membuang-buang waktunya dengan seorang staf biasa. Staf itu segera menemui atasannya, tetapi hasil pencarian atasannya juga tetap sama. Tidak peduli berapa kali mereka memasukkan nomor kartu identitas diri Ardika, upaya mereka tetap tidak membuahkan hasil. Karena Helmi terus membuat keributan di sana, pada akhirnya Kepala Departemen Pertanahan, Kennedy Tandio sampai turun tangan. Kennedy berkata dengan kesal, apa mungkin sistem kita bermasalah? Cepat panggil teknisi untuk memeriksanya. Mereka segera meminta teknisi untuk memeriksanya. Namun, walaupun teknisi sudah mencoba berbagai cara, hasilnya tetap sama. Teknisi itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia berkata, Pak Kennedy, bagaimana kalau aku mencobanya lagi dengan meretas sistem? Coba saja, tapi jangan menimbulkan masalah. 1 menit kemudian, Kennedy berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dia ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Begitu teknisi mencoba untuk meretas sistem, seluruh sistem kota Banyuli langsung mati dan semua data hilang. Di depan layar hitam, muncul tanda seru berwarna merah terang yang membuat semua orang bergidik ngeri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara helikopter dari atas gedung ini. Beberapa helikopter dengan tulisan, polisi, melintas di udara. Kemudian, satu persatu anggota polisi khusus bersenjata lengkap turun dari atas langit dan menempati beberapa titik utama gedung tersebut. Beberapa penembak jitu mengarahkan senjata mereka ke dalam gedung. Tidak berhenti sampai di sana saja, terdengar suara sirene mobil polisi dari ujung jalan. Dengan iringan sirene, puluhan mobil polisi melaju ke gedung Departemen Pertanahan dan mengepung seluruh gedung tersebut. Para anggota polisi menarik garis polisi di sekeliling gedung, disertai dengan beberapa mobil polisi khusus. Di belakang garis polisi dan mobil polisi tersebut, ada anggota polisi bersenjata lengkap. Titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya membidik semua orang yang berada di dalam gedung. Di dalam gedung, saking ketakutannya, baik staf maupun penduduk yang datang untuk mengurus dokumen langsung berjongkok sambil melindungi kepala mereka. Helmi yang tadi masih bersikap sangat arogan seolah-olah dirinya adalah penguasa dunia ini sudah ketakutan setengah mati, sampai-sampai buang air kecil di celana. Ada apa ini? Apa mungkin ada teroris di dalam gedung kita? Kennedy dan orang-orang lainnya gemetar ketakutan. Mereka belum paham apa yang telah terjadi. Di luar gedung, Sigit, ketua kantor polisi pusat melambaikan tangannya dengan ekspresi serius dan berkata, cepat serbu gedung ini dan tahan semua orang di dalamnya.
Hanya dalam hitungan beberapa menit, ribuan orang yang berada di dalam gedung sudah dikendalikan. Setelah memastikan situasi aman terkendali, dua mobil dengan pelat wali kota melaju ke sini. Pak Ridwan juga sudah datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Seru banyak orang begitu melihat orang yang keluar dari mobil pertama. Dengan ekspresi muram, Ridwan bergegas masuk ke dalam gedung dan menemui Kennedy. Sesaat kemudian, teriakan penuh amarah Ridwan menggema di seluruh gedung. Kennedy, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan sampai mengganggu Badan Keamanan Nasional, apa kamu mau dipecat? Bab 193 Helmi Hitora ditangkap. Pak Ridwan, aku nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Saking ketakutannya, sekujur tubuh Kennedy gemetaran. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Kamu sendiri nggak tahu apa yang telah kamu lakukan. Ridwan kesal setengah mati, dia ingin sekali melayangkan sebuah tamparan ke wajah Kennedy. Pihak Badan Keamanan Nasional mengatakan staf kalian sedang mencoba menyelidiki data diri seorang tokoh penting dengan tingkat kerahasiaan bintang 5. Walau sudah diperingatkan berkali-kali, kalian tetap memaksa untuk meretas sistem data. Mereka mencurigai ada teroris tingkat internasional yang membahayakan keselamatan tokoh penting ini. Karena itulah, mereka langsung mengaktifkan penghancuran sistem otomatis untuk menghilangkan semua data kalian dan meminta kota Banyuli untuk melenyapkan kalian dengan segala cara. Begitu mendengar erangan penuh amarah Ridwan, Kennedy dan yang lainnya langsung tercengang. Tokoh penting dengan tingkat kerahasiaan bintang 5. Jangankan menyelidiki data diri orang sepenting itu, mereka bahkan sama sekali tidak mengenalnya dan tidak mempercayai apa yang sedang terjadi. Namun, melihat pengepungan seluruh gedung, mereka tetap harus menerima kenyataan ini. Ridwan berkata dengan ekspresi marah, cepat katakan. Data diri siapa yang sedang kalian selidiki? Pak Ridwan, kami nggak sedang menyelidiki data diri tokoh penting. Kami hanya sedang menyelidiki data diri seorang tokoh nggak penting. Namanya Ardika Mahasura, menantu keluarga Basagita yang sudah terkenal di kota Banyuli, kata Kennedy dengan ekspresi bersedih. Ridwan langsung membelalak kaget. Tiba-tiba, dia melayangkan tamparan ke wajah Kennedy dan berkata, tokoh nggak penting. Berani sekali kamu mengatakan Tuan Ardika adalah tokoh nggak penting. Apa kamu pikir seorang tokoh nggak penting bisa sampai menggemparkan Badan Keamanan Nasional? Kennedy, apa kamu bodoh? Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa pergi semua orang yang terlibat dalam hal ini, lalu serahkan kepada pihak investigasi. Sebaiknya kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai terbukti kalian ada hubungannya dengan teroris, kalian hanya tinggal menunggu ajal menjemput kalian. Ah, Kennedy langsung terjatuh dan terduduk di lantai, ekspresinya langsung berubah menjadi pucat pasi. Sementara itu, para staf dan teknisi yang berada di belakangnya juga tercengang. Mereka hanya ingin memeriksa data diri Ardika untuk melakukan proses pengalihan properti. Kenapa mereka malah dikaitkan dengan teroris? Dengan iringan suara permohonan menyedihkan mereka, orang-orang itu dibawa pergi oleh anggota polisi. Tidak hanya mereka, sebagai sumber dari semua masalah ini, Helmi juga diborgol dan dibawa pergi. Saat ini, hal yang menunggu mereka adalah investigasi yang berkepanjangan. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang berada di luar gedung juga sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kalaupun Kennedy melakukan kesalahan dan ditangkap, pihak kepolisian juga tidak perlu mengerahkan anggota sebanyak ini juga, kan? Dalam sekejap, suasana di Departemen Pertanahan tenang kembali, aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Ridwan sendiri yang menjadi pengawas di sana. Wakil Direktur Departemen Pertanahan menyeka keringat dinginnya dan bertanya, Pak Ridwan, kakaknya Helmi, Diego baru saja menelepon ke sini. Dia menanyakan apa alasan adiknya ditangkap. Jawaban apa yang harus aku berikan padanya? Sebenarnya, Bank Banyuli adalah bisnis yang bergerak di bawah pengawasan wali kota Banyuli. Sebenarnya, Diego adalah bawahan Ridwan. Namun, dengan mengandalkan identitasnya sebagai menantu 3 keluarga besar, dia menganggap Ridwan bukan apa-apa. Kasus pemutusan pinjaman Grup Agung Makmur sudah menyebar luas. Ridwan sudah mengetahui hal ini dan mengumpat dalam hati, dasar bocah ini, cari mati saja. Dia berkata dengan dingin, kejadian hari ini sudah terpampang jelas di depan mata. Kamu katakan saja padanya dengan sejujurnya. Tapi, tetap rahasiakan tentang Tuan Ardika. Katakan saja padanya keluarga Basagita memberikan data diri palsu kepada adiknya.
Di dalam ruang presdir Bank Banyuli, Diego langsung ketakutan setengah mati setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Wakil Direktur Departemen Pertanahan. Jelas-jelas adiknya pergi ke Departemen Pertanahan untuk mengurus pengalihan nama Villa Cakrawala. Bagaimana adiknya sampai bisa terlibat dalam kasus membahayakan keselamatan seorang tokoh hebat, bahkan sampai ditangkap oleh Badan Keamanan Nasional? Pasti semua ini ulah Ridwan. Dia yang sudah mencelakai adikku. Aku tahu dia nggak menyukaiku bukan baru 1 atau 2 hari. Saking kesalnya, Diego menghancurkan semua barang-barang yang ada dalam ruang kerjanya. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ridwan. Dalam waktu dekat, dia juga tidak bisa menyelamatkan adiknya. Penyelidikan kasus sebesar ini pasti tidak akan selesai dalam waktu singkat. Saat ini, dia sudah mulai memendam kebencian pada keluarga Basagita. Kalau bukan karena keluarga Basagita memberikan data diri palsu kepada adiknya, Ridwan tidak akan mendapatkan titik kelemahan adiknya. Diego segera memanggil anak buahnya dan berkata, "Kalian pergi temui keluarga Basagita dan minta 400 miliar itu kembali. Selain itu, minta 200 miliar kompensasi dari mereka. Aku akan menggunakan uang ini untuk menyelamatkan adikku." Bab 194 Kehilangan 400 miliar. Data diri Ardika kami peroleh secara langsung dari rumah sakit jiwa, bagaimana mungkin salah? Nggak mungkin salah. Menghadapi anak buah Diego yang datang untuk menagih utang, semua anggota keluarga Basagita pun tercengang. Saking kesalnya, Tuan Besar Basagita melayangkan tamparan ke wajah Wisnu dan berkata, "Dasar bajingan. Bagaimana kamu mengurus prosedurnya saat itu? Lihatlah, sekarang kita sudah tertimpa masalah besar, kan?" Wisnu mengusap-usap wajahnya yang kesakitan. "Mana aku tahu," pikirnya, "sudahlah, nggak perlu beromong kosong lagi. Cepat kembalikan 400 miliar itu, lalu tambah lagi 200 miliar sebagai kompensasi karena kalian sudah mencelakai Helmi sampai-sampai ditangkap oleh Badan Keamanan Nasional." Ekspresi kesal terpampang jelas di wajah anak buah Diego. Dalam sekejap, suasana di dalam kediaman keluarga Basagita langsung berubah menjadi sunyi senyap. Tuan Besar Basagita hendak mengucapkan sesuatu. Namun, begitu merasakan aura membunuh yang kuat terpancar keluar dari tubuh mereka, dia langsung gemetar ketakutan. Seperti ini. Bisakah kalian tolong beritahu Pak Diego kami kembalikan 400 miliar terlebih dahulu, lalu sisa 200 miliar lagi akan kami bayar nanti. Kami benar-benar nggak punya uang lagi. Pria tua itu memelas dengan suara rendah. Diego langsung menyetujuinya dan meminta keluarga Basagita untuk mengembalikan 400 miliar terlebih dahulu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Besar Basagita langsung mentransfer uang sebesar 380 miliar ke rekening Diego. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wisnu dan Wulan, lalu berkata, "Di mana 20 miliar sisanya? Cepat serahkan sekarang juga." Wisnu dan Wulan langsung tercengang. Menjual Villa Cakrawala kepada Helmi adalah ide mereka berdua. Setelah mendapatkan 400 miliar, saking bahagianya, Tuan Besar Basagita langsung memberikan 10 miliar kepada masing-masing dari mereka. Tanpa berpikir banyak, Wisnu dan Wulan langsung membeli sebuah mobil mewah, lalu sisanya mereka habiskan untuk bersenang-senang. Mobil mewah yang mereka beli bahkan belum sempat diantarkan ke rumah. Mereka buru-buru menghubungi pihak penjual mobil mewah, menyatakan mereka tidak jadi membeli mobil lagi dan meminta uang mereka dikembalikan. Namun, pihak penjual menolak permintaan mereka dengan dingin. Karena mereka sudah memesan mobil yang tidak akan dikembalikan lagi. "Kami adalah anggota keluarga Basagita. Berani sekali kamu nggak mengembalikan uang kami. Apa kamu ingin cari mati?" teriak Wulan dengan marah. "Memang apa hebatnya keluarga Basagita? Nona Wulan, karena kamu mengancamku seperti ini, bukan hanya uangmu yang nggak akan dikembalikan, jangan harap kamu bisa mendapatkan mobilnya lagi." Pihak penjual mobil sangat pandai membaca situasi. Selesai berbicara, dia langsung memutuskan sambungan telepon. Keluarga Basagita sudah hampir hancur, siapa lagi yang takut pada keluarga Basagita? Ekspresi Wisnu dan Wulan tampak sangat sedih. Sebelum keluarga Basagita tertimpa masalah, paling tidak mereka masih punya harga diri. Namun, sekarang semua orang menginjak-injak harga diri mereka. Wulan menelepon David, berencana untuk meminjam 200 miliar dari pacarnya itu. Namun, David tidak bisa dihubungi. Karena tahu tidak bisa menyembunyikan hal ini lagi, mereka hanya bisa mengaku dengan jujur kepada Tuan Besar Basagita.
Begitu mendengar mereka sudah menghabiskan uang sebesar 20 miliar dalam hitungan beberapa jam, saking kesalnya Tuan Besar Basagita langsung melayangkan beberapa tamparan keras ke wajah mereka. Namun, anak buah Diego masih menunggu di sana, menunggu mereka mentransfer uang kepada Diego. Tuan Besar Basagita terpaksa memelas sekali lagi, dia berharap Diego masih bisa diajak berkompromi. Kalau Tuan Besar Basagita mau mengajak kompromi, tentu saja Pak Diego bersedia diajak kompromi. Kalau begitu, masing-masing dari mereka mematahkan satu kaki mereka saja, kata anak buah Diego kepada Wisnu dan Wulan. Diego benar-benar keterlaluan. Saking kesalnya, Tuan Besar Basagita sudah hampir pingsan. Dengan kondisi keluarga Basagita saat ini, siapa lagi yang akan menghormati Tuan Besar Basagita? Pada akhirnya, Yanto tidak punya pilihan lain selain memukul putra dan putrinya, serta menggadaikan villa dan mobilnya, baru bisa melunasi 20 miliar itu. Kelak, mereka hanya bisa pindah kembali ke kediaman lama keluarga Basagita dan menemani Tuan Besar Basagita setiap saat. Dasar Ardika sialan, semua data dirinya palsu sampai-sampai membuat kita berakhir menyedihkan seperti ini. 200 miliar itu biarkan Luna saja yang membayarnya. Anggota keluarga Basagita tidak berani membenci Diego. Mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka kepada Luna sekeluarga. Bab 195 reputasi hancur dengan cara tidak terhormat. Lagi pula, dia sudah berutang 600 miliar. Kalau berutang 200 miliar lagi, juga nggak masalah. Di Villa Cakrawala, setelah menerima panggilan telepon dari kakeknya, Luna tetap terlihat tenang. Tuan Besar Basagita menuding semua masalah ini bersumber dari Ardika memukul orang, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dan isak tangis Desi dari dalam. Sebenarnya siapa yang menyebarkan rumor ini? Mereka benar-benar keterlaluan. Putriku bukan orang seperti itu. Apa mereka ingin memaksa kami sekeluarga untuk mati? Hicks, Luna dan Ardika menghampiri Desi, begitu pula Handoko. Desi terduduk di lantai dan menangis dengan terisak-isak. Begitu melihat putrinya, Desi langsung menyodorkan ponselnya kepada Luna dan berkata, "Luna, lihat ini." Begitu melirik layar ponsel ibunya, sekujur tubuh Luna langsung bergetar dengan kencang. Wajah cantiknya langsung pucat pasi. Gagal menyuap kepala bank, Luna, wakil direktur grup Agung Makmur menyuruh suami idiotnya untuk memukul kepala bank itu sampai terluka parah. Pihak Bank Banyuli menyatakan akan menuntut keduanya untuk menegakkan keadilan bagi 3 korban. Claudia, teman Luna menerima wawancara dan menyatakan bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan. Benar-benar seorang malaikat penegak keadilan. Berita ini sudah menjadi berita terpanas dan tersebar di berbagai sosial media. Foto Luna yang berkualitas tinggi langsung disebar luar begitu saja. Topik seorang wakil presidir cantik, menyuap, kepala bank menjadi topik pembicaraan yang cukup menarik. Begitu diunggah, artikel itu langsung menjadi topik pencarian panas di berbagai sosial media. Pada saat reputasi buruk Luna tersebar luas di dunia maya, reputasi buruknya juga tersebar luas di dunia nyata. Kapanpun dan dimanapun selalu ada orang yang memaki Luna. Sebagian besar orang tidak memedulikan kebenarannya, mereka hanya ingin bersenang-senang dengan menjatuhkan orang lain. Luna hanya melihatnya sekilas saja, dia tidak sanggup melihat komentar-komentar buruk itu lebih lama lagi. Sebaliknya, Claudia yang sudah menuduh hal yang tidak benar pada Luna malah menjadi sosok yang dipuji-puji. Sumber dari kejadian mencoreng nama baik yang menimpa Luna ini adalah sebuah video pendek yang dia unggah di sosial medianya. Hanya dalam kurun waktu sesingkat ini, jumlah pengikutnya sudah bertambah jutaan. Saksi kasus penyuapan Luna, ini adalah verifikasi di akun sosial media pribadinya. Tepat pada saat ini, ponsel Luna juga terus berdering. "Luna, aku adalah Seno, teman sekelasmu dulu. Dulu, aku sempat menganggapmu sebagai wanita pujaan hatiku. Aku nggak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Mari kita hapus kontak satu sama lain. Bu Luna, aku adalah wartawan dari media Pixie, aku ingin mewawancaraimu sebentar. Kenapa kamu menyuap Pak Kresna dengan cara seperti itu? Lalu kenapa kamu menyuruh suamimu untuk memukul orang? Luna, kenapa kamu mencari pria parubaya gemuk seperti Kresna? Cari aku saja, aku akan memberimu pinjaman." Luna langsung mematikan ponselnya. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang, tetapi sorot matanya sudah redup, tidak berbinar seperti dulu lagi. Melihat ekspresi putrinya, Desi terkejut setengah mati.
Dia langsung menarik putrinya ke dalam pelukannya dan berkata, "Luna, jangan menakut-nakutiku. Kamu harus tetap semangat. Mereka hanya menyebar rumor yang nggak benar. Aku percaya putriku nggak melakukan hal seperti itu. Kita sekeluarga juga nggak pernah melakukan hal yang buruk. Jangan berpikir untuk mengakhiri nyawamu. Ibu, aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Biarpun aku melompat dari gedung dan mati sekarang juga, orang-orang itu tetap akan menyebarkan rumor buruk tentangku," kata Luna dengan putus asa. Kalau dibandingkan dengan kematian fisik, hancurnya reputasi dengan cara tidak terhormat seperti ini lebih menakutkan. Biarpun dia mati, dia juga tetap tidak bisa mati dengan tenang. "Ayo keluar denganku." Tiba-tiba, Ardika menepuk-nepuk pundak Handoko dan membawanya keluar dari Villa Cakrawala. Dengan berlinang air mata, Handoko menatap kakak iparnya dengan sorot mata memelas dan berkata, "Kak, kamu harus membantu kakakku membersihkan reputasinya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkanmu seorang. Jangan khawatir, nggak ada seorang pun yang bisa mencoreng nama baik kakakmu sesuka hati mereka." Ardika menyeka air mata di wajah adik iparnya dan berkata, "Kamu tetap di rumah dan jaga kakakmu baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Sekarang aku akan pergi membersihkan nama baiknya." "Oke, kami akan menunggumu pulang," kata Handoko sambil menyeka air matanya dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Sekarang dia sudah mempercayai kakak iparnya sepenuhnya. Ardika langsung berbalik dan pergi. Sambil melangkah keluar, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jessica. "Perintahkan Sigit, Jinto dan Romi untuk temukan Claudia secepat mungkin." Bab 196 Claudia ingin menjadi selebriti internet. Suara Ardika terdengar sedingin bilah pisau. Kali ini, dia benar-benar sudah marah besar. Saking menakutkannya, tubuh Jessica sampai sedikit bergetar. Dia segera menelepon Sigit dan yang lainnya. Dalam sekejap, foto Claudia sudah tersebar luas baik di dunia pemerintahan maupun di dunia preman kota Banyuli. Kini, tugas semua orang adalah untuk menemukan wanita ini. Di area kota tua, Claudia dan Ivan, suaminya mengenakan masker dan kacamata hitam berjalan menuju ke sebuah klinik kecil di pinggir jalan. "Sayang, aku sudah pernah melihat foto wanita itu. Dia memang sangat cantik. Anak kita kelak pasti nggak akan jelek. Tapi, biayanya terlalu mahal. Begitu mengeluarkan uang, kita harus mengeluarkan uang sebesar 10 miliar. Hanya dalam sekejap mata saja, uang sebesar 20 miliar yang Pak Diego berikan pada kita hanya tersisa 10 miliar. Kita masih harus membeli rumah dan mobil, kita harus mempertimbangkan dengan baik sebelum mengeluarkan uang 20 miliar itu." Di depan pintu klinik, Ivan menarik lengan Claudia. Dia merasa sakit hati mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Melihat ekspresi ragu suaminya, Claudia berkata, "Ivan, kenapa pemikiranmu sempit sekali?" Claudia memelototi suaminya dengan meremehkan, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan bangga, "Nah, kamu lihat sendiri. Sekarang pengikut akun media sosialku sudah mencapai 2 jutaan orang. Melihat panasnya kasus Luna kali ini, mungkin saja jumlah pengikutku akan mencapai 10 juta penggemar. Kalau kita menghabiskan uang 20 miliar itu sekarang, sama sekali nggak masalah. Kelak, aku bisa mengandalkan sosial mediaku untuk berjualan. Bahkan penghasilanku bisa lebih dari puluhan miliar. Keuntungan yang dia peroleh dari berkhianat pada Luna bukan hanya 20 miliar saja. Dia akan menjadi selebriti internet terkenal, memperoleh penghasilan yang banyak serta meningkatkan status sosialnya. Jadi, dia sama sekali tidak menyesal sudah mengkhianati Luna. Apa artinya hubungan pertemanan? Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan keuntungan yang terpampang nyata di depan matanya ini? Ivan yang sudah mulai tergerak menelan air liurnya. Namun, dia tetap berkata dengan memasang ekspresi ragu. "Tapi, meminta orang lain melahirkan anak untuk kita adalah tindakan ilegal dan sangat mahal. Selain itu, kalau sampai ketahuan, seluruh penduduk di negeri ini akan memakimu menjadikan orang lain sebagai mesin pencetak bayi. Kalau sampai hal itu terjadi, kamu nggak akan bisa menjadi selebriti internet lagi. Lagi pula, tubuhmu baik-baik saja. Kamu bisa melahirkan anak sendiri." "Omong kosong," Claudia berkata dengan marah, "apa kamu nggak tahu melahirkan anak berbahaya dan berdampak buruk bagi tubuh wanita? Lagi pula, aku nggak akan menyia-nyiakan masa mudaku untuk melahirkan anak. Aku ingin tetap tampak cantik dan muda seperti ini. Aku nggak peduli ilegal atau nggak ilegal. Kita punya uang,
kenapa kita nggak boleh menjadikan orang lain sebagai mesin pencetak bayi? Wanita itu mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri, seolah-olah masa muda dan kondisi tubuhnya penting, sedangkan masa muda dan kondisi tubuh wanita itu tidak penting. Ivan, kalau kamu masih cerewet seperti ini, aku akan mencari pria lain. Selesai berbicara, Claudia langsung masuk ke dalam klinik. Saking ketakutannya, Ivan segera mengikuti langkah istrinya dari belakang. Kalian sudah datang, ya. Di dalam klinik, ada beberapa orang pria dan wanita yang mengenakan masker menatap mereka dengan tatapan tajam. Claudia tahu mereka adalah komplotan yang menawarkan jasa ilegal itu. Klinik ini hanya sebagai lokasi transaksi ilegal mereka. Sebelumnya dia sudah sepakat dengan orang-orang ini, yaitu 10 miliar. Di mana wanita itu? Aku ingin bertemu langsung dengannya, kata Claudia. Bawa dia keluar, kata ketua komplotan itu sambil menepuk tangannya. Sesaat kemudian, seorang wanita dengan ekspresi pucat pasi dan sekujur tubuh gemetaran dibawa keluar. Kedua tangannya diikat di belakang, sangat jelas bahwa dia tidak bersedia melakukannya. Melihat wanita itu seharusnya baru berumur sekitar 17 tahun dan parasnya sangat cantik, Claudia merasa agak iri padanya. Pada saat bersamaan, dia juga sangat puas dengan mesin pencetak bayi ini. Oke, dia saja. Kemudian, Claudia bertanya dengan hati-hati, tapi, sepertinya wanita ini nggak bersedia melakukannya, kan? Bagaimana kalau sampai melarikan diri atau ada masalah lain? Jangan khawatir, anggota kami akan mengawasinya dengan ketat. Dia nggak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau dia berani melarikan diri, hehe, kata ketua komplotan itu dengan ekspresi kejam. Saking ketakutannya, sekujur tubuh wanita itu gemetaran, bahkan dia sampai menangis. Oke, kalau begitu aku berikan 2 miliar sebagai tanda jadi. Claudia meminta Ivan untuk melepaskan tas yang tergantung di punggungnya dan membayar uang muka. Tentu saja dia tidak sebodoh itu melakukan pembayaran dengan cara transfer, melainkan dengan uang tunai. Claudia, apa kamu nggak merasa bersalah menikmati uang hasil kamu mengkhianati Luna? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari arah belakangnya. Ardika berjalan menghampiri wanita itu dengan langkah santai. Bab 197 orang yang sangat keji. Ardika, bagaimana kamu bisa berada di sini? Kemunculan Ardika secara tiba-tiba itu membuat Claudia terkejut. Dia agak takut pada Ardika. Dia masih mengingat dengan sangat jelas momen Ardika membereskan Kresna dan 2 orang lainnya dengan kejam di Hotel Puritama kemarin. Begitu amarahnya meledak, suami idiot Luna ini akan berubah menjadi sangat menakut. Ah, menemukanmu memang nggak mudah. Tapi, bau busuk wanita jalan sepertimu sangat menusuk sampai-sampai bau selokan di area kota tua ini juga nggak bisa mengimbanginya. Ardika menatap wanita di hadapannya ini dengan dingin dan tidak segan melontarkan kata-kata kasar. Sejak kembali ke kota Banyuli, dia baru bertemu dengan 2 wanita jalang, yang satunya adalah Jenny, sedangkan yang satu lagi adalah Claudia yang sedang berdiri di hadapannya ini. Begitu mendengar ucapan Ardika, Claudia merasa malu sekaligus marah. Dia berkata dengan tajam, Ardika, berani sekali kamu memarahiku. Semua orang tahu kamu adalah idiot. Mungkin Luna memang sudah buta. Berani sekali kamu mengatai istriku. Benar-benar minta dihajar. Amarah Ivan juga langsung meledak, dia segera mengayunkan tinjunya ke arah Ardika. Tanpa melirik pria itu sama sekali, Ardika langsung menendangnya sampai tubuhnya terpental ke dinding. Tidak tahu berapa buah tulang rusuknya sudah patah. Setelah terpental ke tembok, Ivan langsung terjatuh menghantam lantai. Dia memegangi bagian tulangnya yang sudah patah. Saking kesakitannya, dia bahkan sudah tidak bertenaga untuk berteriak. Sayang, seru Claudia setelah menyaksikan pemandangan itu. Sementara itu, beberapa anggota komplotan ilegal itu menatap Ardika dengan tatapan heran, seolah-olah tidak menyangka kekuatan Ardika sebesar itu. Claudia, Luna memperlakukanmu dengan baik, kan? Kenapa kamu mengkhianatinya? Selain itu, kenapa kamu memfitnahnya? Tanya Ardika dengan nada interogasi dan dingin. Secara naluriah, Claudia melangkah mundur 2 langkah. Sambil memelototi Ardika, dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan pria itu. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, kenapa? Kamu ingin menakut-nakutiku agar aku memberimu jawaban yang kamu inginkan. Oh, atau mungkin kamu sedang merekam suaraku. Sayang sekali, Ardika, kamu harus menelan kekecewaan. Aku nggak sebodoh itu.
Sekarang sudah zaman internet, semua orang mengandalkan dunia maya. Walau kamu dan istrimu menggabungkan kekuatan kalian, kalian tetap bukan tandinganku. Ardika mengangkat alisnya dan menatap wanita di hadapannya dengan tatapan sedikit terkejut. Ternyata wanita ini nggak sebodoh yang aku bayangkan. Melihat Ardika tidak berbicara, Claudia kembali mencibirnya dan berkata, "Ah, apa kamu merasa agak tertekan sekarang?" "Ya, seharusnya kamu memang merasa seperti itu. Jumlah pengikut di akun media sosialku sudah bertambah 2 juta pengikut. Nggak lama lagi aku sudah bisa menjadi seorang selebriti internet, lalu berjualan dan memperoleh penghasilan yang besar. Sedangkan istrimu, perusahaannya sudah hampir bangkrut dan menjadi target makian jutaan orang. Ardika, lihat saja, semua ini baru permulaan. Sebulan nanti, aku akan memulai siaran langsung pertamaku dan mengekspos berbagai hal tentang istrimu. Aku akan memanfaatkannya untuk menaikkan jumlah pengikutku, lalu memperoleh banyak uang dari sana. Sementara itu, kamu dan istrimu akan masuk penjara. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri aku mengeksploitasi istrimu dan memperoleh keuntungan besar tanpa bisa melakukan apapun. Ini adalah kekuatan dunia maya. Memang kenapa kalau kamu pandai berkelahi? Kemampuan fisik adalah kemampuan yang paling gak berguna pada zaman sekarang ini." Claudia menunjuk kepalanya sendiri dengan bangga. Melihat ekspresi Claudia, sorot mata Ardika berubah menjadi makin dingin. Ternyata ada orang dengan sekeji ini. Bahkan saat menghadapi medan perang yang sangat kejam pun aku nggak pernah bertemu orang sekeji ini. Ardika, cepat pergi dari sini. Bersiaplah untuk menemani istrimu masuk penjara. Sedangkan aku akan membuka lembaran hidup yang baru. Tolong sampaikan terima kasihku pada Luna. Aku sangat berterima kasih padanya karena sudah memberiku kesempatan ini. Haha, selesai melontarkan sindiran kepada Ardika, Claudia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Tiba-tiba, Ardika juga tertawa. Dia berkata, "Claudia, perputaran otakmu memang cukup cepat. Tapi, sayang sekali, kamu masih terlalu bodoh. Kamu terlalu membanggakan dirimu sendiri. Dasar sialan, apa maksudmu?" Suara tawa Claudia langsung terhenti, dia memelototi Ardika dengan ekspresi merendahkan. "Maksudku, saat menghadapi kekuatan absolut yang aku miliki, kecerdasanmu itu sama sekali bukan apa-apa, bahkan terkesan sangat konyol." Ardika berhenti tertawa, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sudah saatnya memperlihatkan kekuatan absolut padanya. Bab 198 Aku tidak perlu merekam suaramu. Begitu Ardika selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara baling-baling. Kemudian, satu persatu pesawat nirawak muncul di udara dan berputar-putar di atas langit. Jumlah pesawat nirawak tersebut paling sedikit ada ratusan buah dan membentuk satu barisan yang rapi di depan pintu klinik. Suara keributan di sini menggemparkan seluruh jalanan. Banyak orang yang keluar dari bangunan, lalu mengalihkan pandangan mereka ke arah sini dengan ekspresi penasaran. Tiba-tiba, Jessica melangkah masuk ke dalam klinik dan menyerahkan sebuah tablet kepada Ardika. Ardika memilih sebuah video secara acak, lalu memutarnya. Tapi, biayanya terlalu mahal. Begitu mengeluarkan uang, kita harus mengeluarkan uang sebesar 10 miliar. Hanya dalam sekejap mata saja, uang sebesar 20 miliar yang Pak Diego berikan pada kita hanya tersisa 10 miliar. Kita masih harus membeli rumah dan mobil, kita harus mempertimbangkan dengan baik sebelum mengeluarkan uang 20 miliar itu. Apa kamu nggak tahu melahirkan anak berbahaya dan berdampak buruk bagi tubuh wanita? Lagi pula, aku nggak akan menyia-nyiakan masa mudaku untuk melahirkan anak. Aku ingin tetap tampak cantik dan muda seperti ini. Aku nggak peduli ilegal atau nggak ilegal. Kita punya uang, kenapa kita nggak boleh menjadikan orang lain sebagai mesin mencetak bayi? Suara yang familiar terdengar dari tablet tersebut. Sontak saja hal itu membuat ekspresi Claudia berubah drastis. Itu adalah pembicaraannya dengan Ivan, suaminya di depan pintu klinik 2 menit yang lalu. Ardika melemparkan tablet itu kepada Claudia dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu bagaimana aku menemukanmu, kan? Sejak kamu dan suamimu keluar dari rumah hingga sampai di area kota tua, setiap gerak-gerik kalian dan kata-kata kalian sudah terekam oleh pesawat nirawak. Claudia, membunuhmu hanya semudah membunuh seekor semut. Aku sama sekali nggak perlu merekam suaramu secara pribadi." Tanpa perlu Claudia mengatakan sendiri bahwa dia telah mengkhianati Luna dan memfitnah Luna. Selama video ini tersebar luas, maka citranya sebagai seorang pahlawan penegak keadilan akan hancur.
Bagaimanapun juga, memanfaatkan jasa wanita lain untuk melahirkan anak baginya adalah tindakan ilegal di negara ini. Dengan tablet itu dalam genggamannya, ekspresi bangga di wajah Claudia menghilang tanpa jejak. Saat ini, ekspresinya pucat pasi dan sekujur tubuhnya gemetaran. Tentu saja dia tahu apa arti semua ini. Bang! Tiba-tiba, dia langsung membanting tablet itu ke lantai dan menginjak-injak tablet tersebut sampai hancur berkeping-keping. Kemudian, dia langsung berteriak meminta bantuan kepada ketua komplotan tersebut seperti orang gila. Bos, tolong tangkap dia dan paksa dia untuk melenyapkan semua video-video itu, lalu bunuh dia. Aku akan memberi kalian 2 miliar. Ya, 2 miliar. Ketua komplotan itu menatap Ardika dengan lekat sambil memicingkan matanya. Sebenarnya, sejak mendengar ucapan Ardika, dia sudah berniat untuk membunuh pria itu. Begitu video-video itu tersebar di internet, maka komplotannya akan menjadi target pemberantasan pihak berwajib. Nona Claudia nggak perlu khawatir. Selain menjalankan bisnis seperti yang kami tawarkan padamu, kami juga melakukan bisnis perdagangan organ. Karena ada 2 sumber yang berinisiatif menyerahkan diri pada kami, bagaimana mungkin kami menolaknya? Hehe, ketua komplotan itu menyunggingkan seulas senyum kejam. Selesai berbicara, dia melambaikan tangan dan berkata, tangkap mereka berdua, si pria kita jual organnya, sedangkan si wanita kita jadikan sebagai mesin pencetak bayi. Wanita secantik itu pasti akan menarik perhatian banyak nyonya keluarga kaya. Begitu mendengar instruksi dari bos mereka, semua anak buah yang berada di belakangnya, baik pria maupun wanita langsung memancarkan aura membunuh yang kuat, lalu menerjang ke arah Ardika dan Jessica. Hanya ada 1 orang yang menerjang ke arah Jessica, sedangkan 3 orang pria dan wanita sisanya mengepung Ardika yang tadi sudah menunjukkan kehebatan bertarungnya. Begitu mereka menggerakkan pergelangan tangan mereka, sebilah pisau tajam langsung muncul di dalam genggaman mereka masing-masing. Ya, bilah pisau itu sangat tajam. Bahkan hanya dengan tergores sedikit saja, maka kulit dan daging targetnya akan terkelupas, bahkan kehilangan nyawa. Cukup menarik. Sepertinya kalian ada sekelompok ahli. Pantas saja saat Romi dan yang lainnya membereskan area kota tua, mereka nggak menemukan keberadaan kalian. Sorot mata Ardika tampak sedikit terkejut. Untung saja, dia tidak meminta anak buah Jinto dan Romi untuk berhadapan dengan orang-orang ini. Kalau tidak, mungkin saja mereka benar-benar akan mati di tangan orang-orang ini. Ternyata area kota tua ini benar-benar merupakan tempat persembunyian para pelaku kriminal yang sudah ahli. Bab 199 membuat dia terkenal di seluruh penjuru negeri. Ardika tetap tampak tenang, bahkan dia tidak berencana untuk turun tangan. Tepat pada saat orang-orang ini mendekatinya dan Jessica, tiba-tiba saja 6 orang pria kekar tanpa ekspresi muncul di depan pintu klinik. Mereka tidak lain adalah 6 orang prajurit wilayah luar yang dipimpin oleh Gary. Begitu ke-6 orang ini menggerakkan pergelangan tangannya, sebilah pisau prajurit muncul dalam genggaman mereka masing-masing. Kemudian, mereka langsung melemparkan pisau dengan serempak. Seketika itu pula, terdengar suara pisau melesat seolah membelah udara, lalu tepat mengenai kening mereka dan menembus kepala mereka. 6 orang ini membelalak tidak percaya. Bahkan, sebelum mereka sempat berteriak, mereka langsung terjatuh ke lantai dan tewas di tempat. Sesaat kemudian, darah segar baru mengalir keluar dari bilah pisau yang tertusuk pada kening 6 orang itu. Melihat anak buahnya langsung mati di tempat, ketua komplotan itu tersentak kaget. Dia menatap 6 orang prajurit wilayah luar yang tiba-tiba muncul itu dengan tatapan terkejut. 6 orang itu melangkah maju tanpa ekspresi dan mencabut pisau mereka dari mayat-mayat itu. Setelah mengelap bekas noda darah pada jubah putih yang dikenakan oleh mayat-mayat tersebut, mereka baru mengalihkan pandangan mereka ke arah Ardika. Tuan Ardika, bagaimana dengan yang satu ini? Tanya Gary sambil berdiri membelakangi ketua komplotan itu. Dari awal hingga akhir, dia menganggap pria itu sebagai target yang sepele. Habisi saja, kata Ardika dengan acuh tak acuh. Tanpa menoleh sama sekali, Gary menggerakkan pergelangan tangannya. Dalam sekejap, pisau dalam genggamannya melesat keluar dan menembus dahi ketua komplotan itu. Pef, ketua komplotan itu sudah mati. Brak, melihat pemandangan itu, Claudia langsung berlutut dan berkata, Ardika, maafkan aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, seharusnya aku nggak mengkhianati Luna. Seharusnya aku nggak memfitnah dia.
Dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti membasahi pipinya, dia terus bersujud tanpa henti sampai-sampai keningnya sudah berdarah. Melihat komplotan kriminal mati secepat itu, dia benar-benar sudah ketakutan setengah mati. Saat ini, hanya satu kata yang memenuhi benaknya, yaitu takut. Dia bahkan sama sekali tidak sempat berpikir. Sebenarnya Ardika siapa? Kenapa dia punya seorang asisten yang begitu cantik? Kenapa Ardika bisa menggerakkan ratusan pesawat nirawak untuk mengawasinya? Kenapa 6 orang pria yang begitu menakutkan itu sangat tunduk pada Ardika? Dia tidak sempat memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Setelah mendengar ucapan Ardika, Claudia mendongak dengan ekspresi senang, lalu menatap pria di hadapannya ini dengan tatapan memelas. Ardika, kamu nggak akan membunuhku, kan? Baguslah. Baguslah, selama kamu nggak membunuhku, aku bersedia melakukan apa saja. Mencabut nyawamu adalah hukuman yang sangat ringan untukmu. Tanpa melirik wanita keji itu sama sekali, Ardika langsung berbalik dan keluar dari klinik ilegal itu. Kemudian, suaranya dingin dan membuat orang bergidik ngeri terdengar dari luar. Tolong edit video itu, lalu unggah di akun sosial media pribadinya. Dia ingin menjadi selebriti internet, kan? Kalau begitu, aku akan membuatnya terkenal di seluruh penjuru negeri. Hanya dalam hitungan menit, ada satu unggahan video baru di akun media sosial pribadi Claudia. Kini jumlah pengikutnya sudah mencapai angka 3 juta pengikut. Begitu para pengikutnya melihat ada unggahan video baru, mereka mengira video itu mengenai Luna. Mereka semua dengan senang hati melihat video itu dan bersiap untuk bergosip lagi. Namun, begitu melihat isi video, mereka semua langsung tercengang. Berawal dengan pembicaraan antara Claudia dengan Ivan mengenai pencarian jasa ibu pengganti, serta rencananya untuk berjualan di sosial media dengan siaran langsung, lalu kejadian di dalam klinik ilegal. Claudia melakukan transaksi ilegal dengan komplotan tersebut. Walaupun tahu wanita itu terpaksa melakukan hal tersebut, Claudia tetap memilih untuk melanjutkan transaksi dengan membayar uang muka. Pada akhirnya, dia juga mengatakan akan mengeksploitasi Luna. Setelah modus jahatnya terbongkar, dia bahkan meminta komplotan itu untuk menangkap Ardika dan Jessica. Selain wajah Ardika, Jessica dan wanita korban dalam kasus ini yang buram, wajah setiap orang lainnya tampak jelas. Sisi keji Claudia sudah terekspos dengan jelas. Dalam sekejap, emosi para pengikut Claudia langsung meledak. Mereka seolah merasa sudah ditipu dan dipermainkan oleh Claudia. Bab 200 Pandangan Orang Berubah. Dalam sekejap, amarah para pengikutnya langsung menyebar di seluruh penjuru negeri. Tidak butuh lama, video itu langsung tersebar luas. Orang-orang yang sebelumnya memaki Luna, beralih memaki Claudia. Semua orang lebih mempercayai mata mereka sendiri. Kalau dibandingkan dengan rumor tak berdasar yang beredar tentang Luna, mereka lebih mempercayai bukti video yang mengekspos sisi keji Claudia. Apa yang dikatakan oleh pria dalam video memang benar. Claudia benar-benar wanita jalang dan berhati busuk, bahkan mungkin aroma busuknya sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kita sudah salah menuduh Luna. Satu hal yang pasti, aku nggak akan mempercayai satu kata pun yang dikatakan oleh Claudia lagi. Suami Luna turun tangan sendiri untuk membersihkan reputasi istrinya. Bagaimana mungkin pria sebaik itu mengalami gangguan kejiwaan dan suka melakukan kekerasan? Keadaan pasti akan segera berbalik. Sekarang, Claudia berubah menjadi target makian jutaan orang. Sebelumnya, dia dipuji-puji, sekarang dia dipijak-pijak. Kini, Claudia sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi target makian jutaan orang. Selain itu, dia sudah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Meningkatkan jumlah pengikut, berjualan dengan siaran langsung, semua impian wanita keji itu sudah hancur. Sementara itu, pandangan orang-orang terhadap Luna mulai berubah. Bahkan ada orang yang sudah mulai menyangkal tentang pemukulan terhadap Kresna dan 2 orang lainnya. Bahkan, Ardika yang wajahnya buram dan identitasnya tidak terekspos pun, karena dia adalah suami Luna, dia juga menjadi ikut populer. Tentu saja kasus ini tidak akan berakhir sesederhana ini. Tidak lama kemudian, Claudia langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan diinterogasi. Jangankan dia sudah memberi kesaksian palsu dan menuduh Luna hal yang tidak benar, hanya bukti video yang menunjukkan dia melakukan transaksi ilegal serta berniat untuk membunuh orang lain saja, sudah dipastikan dia akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu lama. Tidak lama lagi,
dia akan mendekam di balik jeruji besi dan melihat Luna menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mampu melakukan apa-apa. Di kantor pusat Bank Banyuli, di dalam ruangan presidir, Diego menggenggam ponselnya. Dengan ekspresi muram, dia melihat video yang sudah masuk dalam daftar pencarian teratas itu dengan lekat. Dasar wanita jalang sialan, kenapa dia sebodoh itu? Kenapa dia tiba-tiba melakukan transaksi ilegal seperti itu? Terang Diego dengan kesal, lalu melemparkan ponselnya ke lantai dan menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Anak buahnya menyodorkan segelas air padanya, lalu melaporkan informasi terkini padanya. Pak Diego, aku sudah menghubungi pihak kepolisian. Sekarang, Claudia sudah menyulut amarah pengguna sosial media di seluruh penjuru negeri. Pak Ridwan secara pribadi memerintahkan untuk segera menuntut wanita itu dan mengembalikan nama baik kota Banyuli. Jadi, dia nggak akan bisa menjadi saksi kita di pengadilan lagi. Wajah Diego berubah menjadi makin muram. Karena Helmi, adiknya tiba-tiba ditangkap karena diduga terlibat dalam komplotan teroris, suasana hatinya memang sudah tidak baik. Dia tidak menyangka Claudia juga tertimpa masalah secepat ini. Kalau begitu, kesempatan untuk menuntut Luna sangatlah kecil. Walaupun memang benar Kresna dan dua orang lainnya masuk ICU dan dia bisa menuntut Ardika, tetapi semua orang tahu Ardika memiliki riwayat gangguan jiwa. Kalau dia ingin menuntut Ardika, hanya untuk memastikan kondisi mental pria itu terganggu atau tidak saja sudah sangat merepotkan. Hal yang paling penting adalah menantu pecundang keluarga Basagita itu bukan apa-apa bagi Diego. Sasaran utamanya adalah Luna. Walaupun dia adalah menantu keluarga Hamdani, dia sama sekali tidak memiliki kedudukan dalam keluarga Hamdani. Bahkan, Renaldi, keponakannya juga memandang rendah dirinya. Sejak kecil hingga dewasa, bocah itu bukan hanya tidak memanggilnya paman, tetapi juga memerintah dirinya seperti seorang pelayan. Namun, Luna adalah wanita yang mampu menghancurkan hidup Renaldi. Jadi, dia ingin membuat wanita itu takluk padanya. Dengan begitu, Diego baru bisa merasakan sensasi yang sangat menyenangkan. Apa kamu mengira hanya dengan bersembunyi saja, kamu sudah terbebas dari masalah? Luna, dengan mengandalkan relasiku, aku pasti bisa membereskanmu. Tiba-tiba, Diego tertawa dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke arah anak buahnya dan berkata, hubungi penanggung jawab semua bank besar, minta mereka untuk segera menagih utang grup Agung Makmur. Aku nggak percaya wanita ini bisa menyulap uang.